Apa sudah kelihatan ya, Pak? Oke, sudah, sudah. Oke, terima kasih Pak Suar. Mohon maaf saya share-nya lewat Google Chrome Pak, karena saya coba tadi yang di luar itu pakai PDF Reader, uh, tidak bisa kelihatan sepertinya. Saya tidak tahu apa masalahnya. Jadi layarnya mungkin agak-agak kecil ya kelihatannya Pak, tapi it's okay, harusnya bisa kebaca. Oke, jadi hari ini kita bakal sharing terkait pengelolaan sampah untuk wisata ramah lingkungan, di mana yang mungkin kita sudah tahu bersama dampak sampah atau dampak lingkungan yang dihasilkan oleh sampah itu sangat mengancam, sangat berbahaya baik secara ekonomi, secara lingkungan maupun secara kesehatan. Mungkin teman-teman agak ngeri terkait pandemi kemarin, terkait COVID-19, tapi sebenarnya tanpa kita sadari atau tanpa kita ketahui, bahaya terbesar adalah terkait sampah atau terkait pemanasan global yang dihasilkan oleh sampah yang tidak terkelola, oleh penebangan pohon, oleh penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, sehingga itu bisa menjadi ancaman bagi kita semua. Bukan cuma orang-orang yang rentan, tapi orang-orang yang sehat pun itu bakal bisa terkena dampak dari buruknya sampah yang tidak dikelola, kayak gitu. Saya juga nanti bakal coba jelaskan terkait apa sih dampak-dampak secara global atau mungkin secara nasional yang kita rasakan dari sampah yang kita hasilkan tiap hari di lingkungannya kayak gitu. Tapi sebelum masuk materi, kita coba pretest dulu teman-teman. Ini lainnya. Jadi silakan bit.ly slash silakan mengisi ada beberapa pertanyaan sebelum kita mulai biar kita bisa tahu sejauh mana sih pemahamannya teman-teman terkait dasar di pengelolaan sampah. Silakan mungkin kita berikan waktu sekitar 5 sampai 7 menit. Gimana Bapak Ibu atau teman-teman? Apakah sudah diisi formnya? Silahkan sambil kita tunggu 2-3 menitan lagi.
Oke, 1 menit lagi teman-teman sambil tunggu yang lain. Silahkan diselesaikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau saya lihat dari mereka masih muda semua ya, Mirsal yang hadir di aula hari ini. Belum bapak-bapak ibu-ibu banget, masih muda lah. Oke, jadi saya panggil teman-teman biar lebih akrab ya. Jadi teman-teman, kita bakal lanjut masuk ke sesi materinya terkait pengolahan sampah di daerah wisata. Untuk pengantar di awal pengolahan sampah untuk wisata ramah lingkungan. Nah, soal perubahan iklim, kalau dari pengertian itu perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada iklim, suhu, udara, cuaca hujan. Nah, hal ini itu disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Nah, mungkin teman-teman sejauh ini merasakan ya, mungkin kayak beberapa tahun yang lalu itu kayak jadwal musim hujan itu kita kayak bisa memprediksi atau kayak menentukan, oh kalau bulan September yang ada berbernya tuh September, Oktober, November sampai biasanya Januari atau Februari itu akan terjadi musim hujan lah atau fasenya musim hujan. Cuman karena perubahan iklim atau perubahan situasi iklimnya kita itu sehingga kita susah lagi menebak kapan sih musim hujan itu akan terjadi kayak gitu. Biasanya juga di musim kemarau tiba-tiba ada hujan atau kalau mungkin di musim hujan itu malah justru tidak pernah hujan kayak gitu. Dan mungkin ini bakal berdampak besar ke teman-teman kita yang mungkin fokusnya di pertanian di mana yang mungkin mengharapkan adanya hujan tapi ternyata tidak jadi hujan juga. Begitu pula mungkin sebaliknya yang mungkin yang fase menanamnya itu butuh situasi atau cuaca yang tidak hujan, tapi pada saat menanam akhirnya hujan sehingga bisa bisa menyebabkan terjadinya seperti gagal panen kayak gitu. Nah, itu untuk perubahan iklim itu salah satu contoh yang sangat buruk bagi orang di sekitar kita, terutamanya mungkin yang mainnya di pertanian. Itu sangat berdampak terkait pertumbuhan dari tanaman-tanaman yang ditanam kayak gitu. Terus kemudian selanjutnya seperti cuaca saat ini. Kita tuh merasakan saat ini tuh cuaca panas atau panas matahari yang kita rasakan tuh lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau nggak salah kemarin sekilas saya baca berita tuh Makassar itu masuk kota nomor 2 terpanas di Asia Tenggara kalau nggak salah karena saking mungkin karena faktor Makassar tuh kita di Indonesia Timur, terus kemudian Makassar tuh kayak hutannya atau mungkin pohonnya tuh sudah mulai berkurang signifikan sehingga mungkin itu yang menyebabkan cuaca yang menjadi lebih panas kayak gitu. Mungkin tidak cuma di Makassar, bahkan mungkin teman-teman di Desa Matano itu juga merasakan panas yang luar biasa akhir-akhir ini. Itu dimulai kalau kalau tidak salah di 2023 kemarin itu adalah puncak suhu terpanas tahun kemarin dan bahkan di tahun 2024 itu lebih lagi suhunya itu lebih lagi dibanding tahun 2023 kemarin. Nah, beberapa faktornya itu adalah salah satu faktornya itu adalah sampah yang tidak terkelola seperti itu. Jadi nanti mungkin harapannya uh, kita bisa membantu atau kita semua bisa membantu gimana sih caranya biar kita bisa mengurangi sampah-sampah yang dihasilkan kayak gitu. Kalau kita tidak bisa mengurangi, setidaknya kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang kita konsumsi. Terus ini untuk penyebab dan dampaknya selain sampah tadi seperti penebangan hutan, mungkin kalau teman-teman ingat di tahun 2000 berapa ya kemarin
saya lupa Luhut Utara atau Luhut Timur yang sempat terjadi banjir bandang atau banjir disertai lumpur itu selain memang kehendak alam itu salah satunya biasanya disebabkan kalau di daerah-daerah itu disebabkan oleh penebangan pohon yang berlebihan, kawasan hutan yang sebelumnya memang ditujukan untuk mengikat air akhirnya ditebang sehingga dampaknya ke kerusakan hutan sehingga bisa menyebabkan banjir bandang atau mungkin juga dampaknya ke masyarakat yang terkena banjir tersebut. Terus kemudian penggunaan energi fosil mungkin sejauh ini kita tahu tuh yang paling besar mungkin ya penggunaan energi fosilnya itu adalah PLN atau perusahaan listrik negara. Tapi itu kalau yang saya baca juga itu mereka sudah mulai menargetkan perubahan dari penggunaan energi fosil seperti batu bara, energi fosil itu seperti batu bara ke energi yang ramah lingkungan, kayak menggunakan uh, pembangkit listrik tenaga bayu. Kalau mungkin teman-teman pernah lewat di Sidrap atau Jeneponto, sekarang itu ada pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin yang menggunakan kincir. Terus kemudian beberapa wilayah di Indonesia juga itu sudah mulai dibangun uh, pembangkit listrik tenaga surya atau dari matahari kayak gitu. Terus kemudian pencemaran lingkungan ini bukan cuma sampah saja, tapi mungkin kayak uh, sampah bukan bukan sampah-sampah dari masyarakat saja, tapi kayak sampah tekstil mungkin atau mungkin kayak limbah-limbah pabrik yang secara tidak langsung itu, walaupun kalau kita lihat kasat kasat mata biasanya kayak beberapa pabrik di Jawa tuh mereka membuang limbah limbah cairnya mereka itu ke sungai, walaupun kelihatannya bersih tapi secara tidak langsung kandungan-kandungan di dalam air tersebut itu bisa berdampak atau berbahaya terhadap lingkungan seperti itu. Terus kemudian penggunaan transportasi. Nah, penggunaan transportasi salah satu faktor penyebab juga perubahan iklim karena uh, uh, banyaknya pengguna kendaraan di Indonesia mungkin kayak contoh nih kalau di Jakarta itu setiap hari macetnya bukan main karena faktornya adalah terlalu banyak kendaraan yang berjalan di jalanan seperti itu. Tidak sebanding dengan ukuran jalan dengan kendaraan yang ada. Nah, kendaraan tersebut tuh menghasilkan karbon juga dari proses pembakaran di mesinnya. Kayak gitu. Karena kan kita mengisi bensin atau pertalite itu kemudian itu yang dikelola dikelola di mesin, diolah di mesin sehingga mengeluarkan karbon kayak gitu. Nah, karbon tersebut tuh yang bakal menjadi salah satu penyebab penipisan ozon yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Nah, dampak-dampaknya seperti saya katakan tadi tuh suhu lebih panas, badai yang lebih hebat. Badai itu kayak mungkin sebelum-sebelumnya kayak kita tuh karena mungkin kalau kalau hujan-hujan itu tidak begitu deras, mungkin deras tapi tidak diguncang dengan angin, tapi akhir-akhir ini karena perubahan iklim hujannya disertai angin yang betul-betul dahsyat kayak gitu. Terus beberapa daerah juga itu kekeringan meningkat. Karena memang faktor perubahan suhu yang terjadi saat ini. Contoh kasus itu di beberapa wilayah di Jakarta Utara itu yang diprediksi kayak 2050 itu akan hilang karena tenggelam oleh air laut. Nah, faktornya itu adalah karena suhu bumi makin panas di di kutub sana tuh es-es itu mencair sehingga mengakibatkan peningkatan. Terus kemudian resiko kesehatan juga. Jadi sampah-sampah ini contoh kalau sampah menumpuk di
menyebabkan kita terjangkit penyakit. Terus tahun 2022 itu 68,5 juta ton per tahun sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. 60% itu berakhir di TPA, 10% di 10% didaur ulang, dan 30% tidak terkelola dan mencemari lingkungan. Nah ini teman-teman, berakhir di TPA pun sebenarnya sebesar 60% itu kebanyakan TPA di Indonesia itu sampahnya tidak dikelola atau tidak dimanfaatkan. Sebenarnya kalau kita kalau seharusnya ketika sampah masuk ke dalam TPA itu harusnya dikelola, karena TPA sebenarnya itu kepanjangannya adalah bukan tempat pembuangan akhir tapi tempat pengolahan akhir. Tempat pemrosesan akhir. Jadi sampah yang masuk itu harusnya diproses sebelum ditumpuk. Jadi harusnya ada proses pemulihan. Contoh kalau sampah sampah domestik yang masuk sampah rumah tangga. Nah di TPA itu sebelum ditumpuk harusnya itu kayak plastiknya dipisahkan dulu, terus organiknya, terus residunya, itu dipisah semua dulu. Nanti yang tidak bisa dimanfaatkan baru ditumpuk. Nah sementara di Indonesia itu hampir semua TPA, tidak semua tapi hampir semua TPA itu tidak melakukan pemilahan atau pemrosesan sampah yang masuk ke TPA seperti itu. Jadi sama halnya sampah yang di rumah kita itu cuma kita pindahkan ke TPA dan dia tidak akan hilang, tapi cuma pindah tempat. Beda halnya kalau didaur ulang yang seperti 10% ini. Didaur ulang, itu sampahnya akan berubah wujud. Contoh nih kalau organik itu dia bisa menjadi kompos, kalau anorganik itu bisa didaur ulang menjadi, contoh kalau botol plastik bisa menjadi plastik baru lagi. Nah 30% ini yang kebanyakan tercemar ke lingkungan yang tidak terkelola. Ini ada beberapa data sedikit. Kalau di Medan itu per hari seluruh sampah yang dihasilkan di Kota Medan itu rata-rata 2.000 ton per hari. Bayangkan teman-teman kalau 2.000 ton itu seberapa banyak 2.000 ton sampah per hari. Kali 1 tahun berarti ada sekitar 700.000 ton sampah setahun yang dihasilkan Medan. Kalau Makassar itu kurang lebih 900 ton per hari. Kalau di DKI Jakarta karena memang penduduknya lumayan besar itu ada sekitar 7.400 ton per hari sampah yang dihasilkan. Luar biasa banyak. Terus kemudian selanjutnya untuk sampah di kawasan wisata, karena kita bahas saat ini tuh terkait wisata yang ada di Desa Matano. Semoga saya nanti bisa ke sana juga. Nah, data dari KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu menyatakan statistiknya mereka itu bahwa 30% daerah wisata daerah wisata itu menghasilkan 30% sampah lebih banyak dibanding daerah non wisata. Daerah non wisata itu yang dimaksud kayak perumahan atau mungkin area-area perkantoran. Nah, kalau daerah wisata itu menyumbang 30% dikarenakan kayak orang itu lalu lalang, maksudnya bergantian datang di lokasi wisata sehingga lokasi wisata itu bisa menghasilkan sampah 30% lebih banyak. Ini mungkin gambaran di kalau nggak salah ini gambarannya di Rinjani, di danau apa lagi namanya saya lupa. Nah ini tumpukan sampah di contoh tumpukan sampah di area wisata. Nah ini kita harapkan tidak terjadi di Desa Matano. Kayak gitu. Terus untuk jumlah produksi sampah di Indonesia, menurut KLHK tahun 2022 itu 68,5 juta ton per tahun, dan dari jumlah tersebut itu cuma 37% itu adalah organik, sementara 15,9% itu adalah plastik. Nah, ini mungkin dari seluruh sampah yang dihasilkan saat ini tuh kebanyakan pegiat-pegiat lingkungan itu fokusnya di plastik. Kenapa plastik? Karena plastik itu
tidak bakal hilang teman-teman. Jadi plastik itu kalau dia terurai, jadi contoh mungkin kalau botol mineral nih itu mungkin umurnya 150 tahun baru terurai. Nah, terurai itu pun sebenarnya tidak hilang. Bukan mereka, tapi plastik itu cuman berubah bentuk dari sebelumnya seperti botol, terus kemudian menjadi mikroplastik namanya. Nah, mikroplastik ini yang biasanya dimakan sama ikan ataukah hewan-hewan yang ada di lautan, sehingga itu mikroplastik itu larut di dalam tubuh ikan tersebut. Nah, ikan tersebut itu nanti yang bakal kita makan, dan mikroplastiknya itu bakalan masuk di dalam tubuhnya kita. Nah, mikroplastik itu apa sih dampaknya? Mikroplastik itu berdampak untuk mempercepat orang terkena kanker. Jadi kalau mikroplastik itu dampaknya kayak bisa menimbulkan orang kanker ataukah mungkin penyakit-penyakit kronis yang lain. Tapi yang paling paling sering ditemukan itu adalah dampaknya ke penyakit kanker kayak gitu. Jadi kita 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 jangan menghindari makan ikan atau makan ikan dari lautan kayak gitu, tapi gimana sih caranya kita mengurangi sampai masuk ke lautan biar ikan yang kita makan itu sehat kayak gitu. Nah, dari total 68,5 juta ton sampah per tahun itu rata-rata setiap orang di Indonesia itu menghasilkan 0,7 kg sampah per hari. 0,7 kg itu adalah akumulasi dari sampah organik, sampah anorganik seperti kayak sisa makanan, sisa sayur-sayuran, bekas potong buah-buahan, atau mungkin botol plastik yang kita hasilkan tiap hari. Bayangkan teman-teman kalau kita tidak mengelola sampah yang kita hasilkan ataukah kita tidak memitigasi atau merencanakan lah setiap sampah yang kita hasilkan itu harus diapakan, mungkin anak cucu kita nanti itu bakal hidup berdampingan dengan sampah kayak gitu. Makanya sekarang banyak pegiat-pegiat lingkungan tuh gimana sih caranya mengedukasi masyarakat atau memberitahukan masyarakat bahwa sampah-sampah tersebut itu bakal berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan kita. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pengelolaan sampah. Nah, ini yang bakal kita hadirkan atau kita laksanakan lah ya di Desa Matano biar bisa membantu atau mengembangkan Desa Matano biar menjadi tempat destinasi wisata yang mungkin suatu saat bisa jadi prioritas pemerintah kayak gitu. Nah, untuk mengurangi tujuan pengolahan sampah itu adalah untuk mengurangi dampak negatif sampah yang ada di lingkungan wisata. Karena kan kita, kalau saya dapat informasi di desa wisata Desa Matano itu akses ke pulau, dari pulau keluar itu bahkan masyarakat untuk bawa hasil pertaniannya itu mungkin agak susah. Gimana lagi apalagi kalau soal sampah yang dihasilkan kayak gitu. Mungkinan masyarakat mending kayak sampahnya tidak usah diurus saja. Toh hasil bumi atau hasil panen dari pertaniannya saja susah dibawa keluar, ngapain ngurus sampah kayak gitu. Nah, cuman mungkin karena mungkin teman-teman atau masyarakat belum terlalu tahu informasi tentang apa sih dampaknya, makanya tidak terlalu peduli kayak gitu. Nah, terus kemudian untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan wisatawan. Oke, untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan wisatawan. Mungkin beberapa daerah di Indonesia, saya lupa namanya, ada beberapa tempat wisata di Indonesia itu yang sebelumnya pernah ramai, tapi pada akhirnya karena tidak adanya rambu-rambu terkait apa? Terkait apalagi namanya, terkait pengelolaan sampah di sana, atau mungkin kayak terkait rambu-rambu terkait
di mana area yang tidak boleh pergi, di mana area yang boleh dikunjungi kayak gitu. Nah itu ada beberapa daerah yang akhirnya tempat wisatanya hancur dan akhirnya tidak menjadi destinasi wisata lagi. Dan beberapa dari tempat tersebut itu adalah yang menjadi masalah adalah sampah yang dihasilkan. Kayak gitu karena apalagi kalau contoh wisata alam yang lokasi wisatanya mungkin orang perlu jalan jauh baru sampai ke lokasi, mereka tuh biasanya malas untuk membawa pulang sampah yang mereka hasilkan kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga itu meningkatkan pemahaman dan peran aktif masyarakat. Nah ini yang sangat penting mungkin kalau nanti ada manajemen dari Desa Matano atau Desa Wisata Matano atau mungkin kayak pemuda-pemuda di sana itu harusnya bisa membantu mengedukasi masyarakat atau mungkin kayak berperan aktif di dalam pengolahan sampah yang ada di Desa Matano. Karena sampah itu sangat kompleks teman-teman, sampah itu dari hulu ke hilir itu sangat panjang untuk bisa dihilangkan atau mungkin daur ulang. Itu prosesnya sangat susah dan kita butuh bekerja sama dari semua stakeholder dan masyarakat juga. Jadi kalau kita berupaya sendiri, berupaya untuk mengurangi sampah di desa wisata, ya kita cuma berupaya sendiri, kita membersihkan tapi yang lain lagi mengotori, yang lain-lain mengotori. Makanya kita perlu sinergi dan peran aktif untuk gimana sih caranya biar desa wisata Matano ini tetap banyak dikunjungi sama orang dan tetap terjaga kebersihannya kayak gitu. Nah, untuk membedakan jenis sampah, kita bakal coba mengenal yang mana sih dikatakan sampah organik dan mana sih sampah anorganik. Nah, untuk sampah organik itu adalah jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan alami dan mudah terurai secara alami. Sampah ini umumnya berasal dari sisa makhluk hidup atau proses biologis yang diurai oleh mikroorganisme. Jadi teman-teman, kalau sampah organik itu bisa dibayangkan adalah sampah yang kalau kita taruh di tanah aja, kita taruh di tanah atau ditimbun di dalam tanah, sampah itu akan hilang atau sampah itu akan menjadi tanah kayak gitu. Jadi contohnya tuh kayak buah-buah, sayur, daun, kertas pun sebenarnya itu masih masuk organik karena kertas itu terbuat dari pohon. Tapi biasanya kertas juga yang sudah ada kayak laminating atau lapisan plastik fleksibelnya sehingga biasa dikategorikan di sampah anorganik seperti itu. Terus untuk pengelolaan sampah organik itu sebenarnya organik kalau menurut teman-teman di pegiat lingkungan itu untuk organik itu tidak terlalu masalah sebenarnya. Karena kenapa dikatakan tidak terlalu masalah? Karena sampah organik itu tidak diapa-apakan pun itu bakal menjadi tanah. Cuman mungkin kalau kondisinya menumpuk atau mungkin kayak kondisinya berantakan, nah itu mungkin kita bakal terganggu secara visual karena jelek saja kita lihat sampah itu berserakan gitu atau bertumpuk kayak gitu. Nah kalau sampah organik itu kita kelola dengan baik, walaupun atau mungkin kita paling parah-parahnya kita tidak mau kelola nih, tapi gimana caranya sampah organik itu hilang saja atau mungkin tidak mencemari lingkungan saja, itu mungkin paling dasar itu kita bisa gali lubang saja baru terus kemudian masukkan sampah itu ke dalam lubang kayak gitu. Jadi kita tandam saja sehingga secara visual kita tidak terganggu dan secara aroma mungkin itu juga kita tidak terganggu juga karena kan biasanya aroma sampah yang menumpuk itu yang sangat mengganggu kayak gitu. Itu paling mudahnya itu ditanam saja. Tapi kita harus pastikan bahwa tidak ada sampah-sampah anorganik
sampah-sampah yang susah didaur ulang atau sampah-sampah yang susah terurai yang kita tanam karena sampah-sampah yang susah terurai itu seperti plastik itu tidak bakalan hancur walaupun kita tanam kayak gitu dan walaupun mungkin kayak 150 tahun kemudian plastik yang kita tanam itu hancur itu sama juga bakal menjadi mikroplastik. Nah mikroplastik itu dari hasil penelitian beberapa penelitian itu sudah mulai ditemukan di beberapa tumbuhan. Bayangkan teman-teman, tumbuhan yang kita anggap sehat, yang kita anggap uh, apa lagi namanya, yang kita anggap segar mungkin, yang bisa membantu kesehatan kita, kayak gitu-gitu. Tapi ternyata di dalamnya ada mikroplastik. Karena mikroplastik itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata atau tidak bisa kita apa ya, tidak bisa kita pegang juga sebenarnya itu tidak kayak mikroplastik itu hanya bisa dilihat dari kayak mikroskop kayak gitu. Jadi kayak bentuknya sangat kecil dan itu dampaknya sangat besar atau sangat buruk terkait terhadap kesehatan kayak gitu. Terus kemudian uh, kalau sampah-sampah organik tadi yang memang mungkin kalau para-paranya itu tidak mau diolah atau tidak mau, pokoknya dihilangkan saja. Nah itu mending ditanam saja teman-teman. Ditanam, tapi kalau kita tanam itu bakal hilang dampak ekonominya. Karena sebenarnya kalau sampah-sampah organik itu bisa dikelola dengan baik itu bakal berdampak ekonomi juga. Contoh nih kalau kita bikin kompos, kompos itu saya pernah ketemu dengan beberapa orang yang yang mainnya di ini juga di sampah organik. Tapi dia bukan di pengolahan, tapi dia kayak distributor. Jadi dia kayak penyalur sampah organik. Jadi sampah organik sebenarnya itu ada yang beli juga. Jadi mungkin orang-orang yang bikin sampah organik itu mungkin kalau sudah kebanyakan mereka tidak tahu dia apakan itu sampah sorry komposnya mereka tuh sebenarnya tidak ketemu saja, belum ketemu saja dengan orang-orang yang biasanya membeli sampah kompos tersebut atau kompos tersebut. Tapi untuk kompos itu karena memang mungkin nilai ekonominya tidak begitu tidak begitu bagus atau mungkin tidak terlalu mahal ya hitungannya. Jadi mungkin orang banyak yang tidak mau mengolah sampahnya. Sebenarnya kalau kita pikir memang secara ekonomi tidak begitu bagus, tapi adalah harganya tidak semahal ini ya, tidak semahal hasil bumi kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita lihat dari pengolahannya yang sangat mudah, kompos itu kayak kita kerjakan satu kali 2 bulan kita panen atau satu bulan lebih kita panen kayak gitu. Itu tinggal kita masukkan panen. Jadi tidak ada treatment khusus yang ataukah tidak ada perlakuan khusus yang perlu kita lakukan untuk menghasilkan kompos tersebut karena memang kompos itu adalah proses pembusukan dari bahan-bahan yang kita kumpulkan tadi kayak gitu. Jadi harapannya nanti teman-teman di Desa Matano baik secara individu atau mungkin kolektif yang kayak bikin satu tempat khusus semua sampah masyarakat yang organik atau mungkin juga sampah yang dihasilkan dari tempat wisata itu dikumpulkan dalam satu tempat itu terus kemudian dibuatkan tempat pengolahan kompos di sana kayak gitu. Jadi pusatnya jadi pembuatan kompos itu terpusat kayak gitu. Jadi hasilnya bisa lebih banyak. Nah, terus kemudian apa sih tujuannya pembuatan kompos itu? Pembuatan kompos itu kalau secara pertanian, karena saya bukan pertanian, saya kurang tahu bahasanya. Tapi setahu saya kompos itu bisa membantu mengkayakan atau membuat kaya mineral yang ada di dalam tanah kayak gitu. Kalau tidak salah kayak menambah zat haranya seperti itulah yang dibutuhkan sama orang-orang di pertanian. Kalau saya dapat info juga kalau di Desa Matano itu adalah penghasil merica
Itu juga komposit tersebut juga sebenarnya bisa digunakan menjadi pupuk tambahan untuk merica kayak gitu. Dan mungkin nanti kayak hasil kulit dari merica, pengolahan kulit merica itu bisa dijadikan kompos lagi. Jadi sebenarnya untuk sampah itu bisa diputar-putar itu sampai memang dia maksudnya sirkular, jadi sirkular ekonomi istilahnya, jadi kayak sampah terus dibuat sesuatu, terus sesuatu itu yang digunakan, terus kemudian hasilnya tersebut menghasilkan sampah, sampah itu dikelola lagi kayak gitu. Jadi istilahnya sirkular ekonomi. Terus kemudian composting. Nah, composting itu adalah proses biologis melalui pembusukan yang memecah materi organik seperti daun kering, rumput dan sisa makanan menjadi satu produk yang dikenal dengan kompos. Jadi detailnya bagaimana pembuatan kompos tersebut itu di YouTube sebenarnya sangat banyak. Cuman saya bakal menyampaikan dasar-dasar dari pembuatan kompos itu. Bagaimana sih kompos itu dibuat dengan cara sederhana. Kompos itu walaupun kita tidak punya alat itu bisa kita buat di dalam lubang atau mungkin kalau kita alatnya terbatas itu bahkan bisa dibuat di kardus. Kalau seumpama ada alat-alat lain itu kita bisa buat di kayak drum atau mungkin kayak di bahkan di ember-ember cat itu bisa kayak gitu. Nah, untuk cara dasar pembuatan kompos itu sangat mudah teman-teman. Jadi biar penguraiannya itu lancar atau kayak pembusukannya itu bisa berjalan cepat. Nah, itu kompos itu perlu dicaca dulu atau kita kecilkan ukurannya. Kita caca terus kemudian kita campurkan dengan bahan-bahan yang lain. Bahan yang lain itu maksudnya adalah kayak sisa makanan atau mungkin kayak daun-daun dan rumput-rumput yang sifatnya organik kayak gitu. Cuman yang perlu kita pastikan itu sebisa mungkin kita tidak masukkan ke makanan-makanan atau yang mengandung minyak, karena itu sebenarnya bisa mengurangi kualitas dari kompos. Terus kemudian yang agak susah terurai, walaupun terurai juga ya, kayak tulang ikan, tulang ayam, itu baiknya ditanam saja. Tapi kalau kita masukkan di dalam kompos, itu bisa memperlambat penguraian, walaupun bisa ya, tapi itu bisa memperlambat proses penguraian kompos tersebut kayak gitu. Terus kemudian setelah semua dicampur bahan-bahannya, untuk mempermudah atau mempercepat proses composting itu biasanya orang itu pakai ada biangnya namanya EM4. Nanti bisa cek di Google juga EM4 itu apa. Itu adalah kayak molase atau kayak cairan atau raginya dari kompos tersebut, biar si kompos itu menghasilkan bakteri-bakteri baik, karena molase itu atau yang empat itu yang disiramkan adalah bakteri baik. Nah, bakteri baik itu yang bakal mengurai si sampah-sampah yang dicaca tadi kayak gitu. Terus kemudian kita tutup sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin sih, tapi harusnya tidak boleh ada lalat atau binatang lain yang masuk di dalam pengkomposan tadi kayak gitu. Karena kalau seumpama ada hewan yang masuk, itu kan biasanya menghasilkan telur itu nanti yang bakal jadi larva dan merusak dari proses kompos tersebut. Nanti biasanya itu tidak menjadi kompos, tapi jatuhnya baunya busuk. Nah, pada dasarnya kompos itu kalau dia berhasil, baunya itu tidak busuk seperti sampah pada umumnya, tapi dia ada kayak bau khas, kayak bau-bau tanah gitu, tapi tidak menyengat. Beda halnya kalau kompos itu salah atau rusak atau tidak berhasil, karena mungkin kayak ada hewan kayak lalat yang bertelur di dalam, itu jatuhnya biasa bakal baunya busuk. Kayak gitu. Nah, mungkin sebelum lanjut ke materi lain, teman-teman, biar lebih interaktif lagi, mungkin ada pertanyaan dulu, 1-2 pertanyaan, boleh. Nanti di sesi akhir dia sebenarnya ada tanya jawab, tapi biar tidak terlalu jauh dulu materinya.
Silahkan mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan. Saya rasa diteruskan saja Pak Asrul. Siap, siap Pak. Kalau Ya, gitu saya lanjut lagi. ya. Karena Mungkin di sisi akhir. selain ini, ya boleh boleh di sisi akhir ya. Silakan. Boleh, baik-baik. Terus kemudian setelah composting, jadi setelah dua hal tadi, teman-teman, perbedaan antara sampah organik dan anorganik. Kalau organik itu yang mudah terurai, yang bisa kita olah jadi kompos. Sebenarnya bukan cuma kompos, banyak hal lain seperti maggot. Maggot itu adalah ulat yang memakan sampah-sampah yang kita hasilkan, sampah organik yang kita hasilkan. Nah, ulat itu yang yang bakal dijadikan hasil dari ulat itu, bukan hasil dari ulat itu sih, tapi sebenarnya ulat itu yang membesar. Nah, itu ulat itu yang bakal dijadikan kayak pakan ternak, ataukah pakan unggas atau pakan ikan, ataukah bahkan kayak bisa beberapa orang tuh kayak di Jepang itu dijadikan kayak makanan manusia. Itu karena memang maggot itu atau ulat dari BSF itu, Black Soldier Fly itu adalah ulat yang menghasilkan protein tinggi. Walaupun dia makan sampah, tapi sampah yang dimakan itu diolah dalam tubuhnya sehingga menghasilkan protein yang tinggi. Sehingga sangat baik atau sangat bagus untuk dijadikan pakan ternak. Kayak gitu. Terus kemudian untuk anorganik, nah anorganik ini yang mungkin bakal menjadi masalah di desa Matano, karena di desa Matano itu sepengetahuan saya atau informasi yang saya dapat itu kita harus naik perahu, terus kemudian akses daur ulang atau ke akses pengepul atau ke bank sampah atau KTPS 3 itu tidak ada di Desa Matano. Sehingga memang masyarakat karena tidak punya akses dan wisatawan tidak punya akses ke pengolahan sampah, sehingga mungkin sampah itu secara tidak langsung berserakan kayak gitu, atau mungkin bukan berserakan tapi tidak terkelola dengan baik. Nah, sampah-sampah organik ini itu sampah-sampah yang sangat susah terurai. Kalau dari pengertiannya, sampah anorganik itu adalah sampah jenis sampah yang berasal dari bahan alami atau sulit terurai prosesnya, sulit terurai secara alami, dan membutuhkan waktu yang lumayan lama kayak gitu. Nah, beberapa contoh itu seperti plastik, logam, kaleng, dan bahan lainnya, termasuk elektronik juga. Nah, kenapa sih yang paling besar isunya itu adalah plastik? Karena plastik itu kalau dia terurai itu jatuhnya menjadi mikroplastik. Itu yang pertama. Yang kedua, di kehidupan sehari-hari kita itu plastik itu sangat sering kita gunakan atau sangat sering kita temukan di kehidupan sehari-hari kita. Mulai mungkin kalau kita minum, mungkin kayak dari botol plastik atau mungkin gelas plastik. Terus kemudian mungkin kalau teman-teman ke kafe atau lagi ngopi, itu kayak ada sedotan atau pipetnya dari plastik. Terus kemudian ke ke apa ya, kayak ke minimarket belanja itu ada plastiknya, belanja mie instan mungkin atau mungkin bahan-bahan yang lain tuh hampir semua ada plastiknya, sehingga plastik itu dari sampah-sampah anorganik ini adalah plastik itu menjadi isu paling penting kayak gitu, karena memang di kehidupan sehari-hari kita itu sangat banyak. Beda halnya kalau botol itu mungkin kayak botol kaca mungkin tidak begitu banyak penggunaannya, walaupun mungkin dampaknya tidak baik juga untuk lingkungan, tapi kalau kayak botol kaca hancur itu tidak menjadi kayak mikro kaca lagi, tapi memang dia berbaur dengan apalagi namanya dengan tanah atau mungkin dengan pasir kayak gitu. Beda halnya kalau plastiknya yang menjadi mikroplastik. Begitu pula untuk jenis-jenis sampah anorganik yang lain. Makanya
di beberapa wilayah, bukan di beberapa wilayah sih, hampir di seluruh negara itu konsennya gimana sih itu plastik dikurangi, terus kemudian gimana sih plastik yang tidak bisa dikurangi itu bisa didaur ulang kayak gitu. Jadi beberapa startup mungkin ya, salah satunya kayak Mall Sampah, saya coba cerita sedikit terkait Mall Sampah. Itu kita mengupayakan gimana sih caranya plastik-plastik yang pasca konsumsi atau kita sudah gunakan itu bisa di daur ulang ataukah paling tidak dikurangi penggunaannya kayak gitu. Nah itu dari masalah-masalah tersebut itu kita menghasilkan solusi-solusi yang bisa membantu, yang diharapkan bisa membantu kayak gitu. Nah untuk sampah-sampah anorganik itu pengolahannya bisa banyak hal sebenarnya teman-teman. Itu butuh kreativitasnya saja. Mungkin kalau ada ibu-ibu yang pintar menganyam, dan saya lihat kan beberapa contoh gambarnya. Sampah anorganik itu kalau botol mungkin kayak bisa kita upcycle itu istilahnya kayak apa ya, kayak barang kayak contoh plastik ini dirubah bentuknya saja, tidak didaur ulang langsung tapi dirubah bentuknya. Jadi mungkin kayak dari botol itu kita rubah menjadi vas bunga mungkin, atau mungkin tempat pensil, itu istilahnya upcycle kayak gitu. Terus kemudian yang apa ya, yang mungkin yang low value, yang susah didaur ulang itu bakal kita buat menjadi eco-brick. Contohnya nih, yang paling jadi masalah tuh teman-teman di hampir seluruh dunia adalah pipet atau sedotan. Sedotan itu karena dia kecil bukan berarti dia gampang didaur ulang. Karena dia kecil itu justru menjadi masalah. Pertama, kalau sedotan itu mau didaur ulang, itu kita butuh mungkin beribu-ribu sedotan baru bisa dilakukan proses daur ulang atau peleburan kembali menjadi biji plastik. Nah kalau dia cuma sedikit, mungkin cuma 100 biji, 200 biji, itu nilai ekonominya sama sekali tidak ada. Dan perusahaan-perusahaan daur ulang itu tidak mau mengelola karena biaya operasional dalam melakukan daur ulang itu tidak kecil, sehingga kalau mau melakukan prosedur ulang itu biasanya sekali jalan mesinnya nih contoh untuk membuat biji plastik itu biasanya kayak butuh plastik bekas itu 50 ton, 100 ton kayak gitu. Nah itu yang menjadi penyebab masalah dari sedotan tersebut tidak dikelola karena memang size-nya kecil dan sangat ringan kayak gitu. Sebenarnya yang menjadi masalah itu ringan dan kecilnya, sehingga kalau mau didaur ulang butuh banyak sekali sedotan baru bisa didaur ulang kayak gitu. Nah ini mungkin beberapa contoh pengolahan sampah anorganik yang bisa dilakukan di Desa Matano. Jadi saya bakal sharing nanti dengan teman-teman juga kira-kira konsep apa sih yang bisa digunakan di Desa Matano biar sampah yang dari luar pulau itu paling tidak kalau tidak bisa dikelola di pulau itu dikembalikan keluar kayak gitu. Karena untuk sampah itu prosesnya sangat panjang baru bisa diselesaikan masalahnya kayak gitu. Nah ini mungkin beberapa contoh yang bisa dilakukan di Desa Matano. Kalau seumpama di sana itu banyak low value plastik, low value plastik itu yang seperti plastik kemasan Indomie, kantong kresek yang terus kemudian kayak sedotan tadi, terus kemudian kayak kemasan-kemasan cemilan gitu, itu yang dikatakan low value plastik karena memang nilai ekonomisnya sangat kecil. Nah, gimana sih caranya biar plastik itu tidak mencemari lingkungan dan di sisi lain tidak ada nilai ekonominya? Nah, itu makanya di beberapa daerah juga itu melakukan istilahnya eco-brick. Jadi eco-brick itu adalah sampah-sampah yang low value tadi, yang kecil-kecil itu kayak kresek atau kantong plastik ya,
itu atau kemasan-kemasan kopi itu dimasukkan di dalam botol. Di dalam botol contohnya kayak gambar ini, dimasukkan di dalam botol, terus kemudian dipadatkan sampai betul-betul padat, sampai betul-betul keras. Jadi dalam satu botol plastik itu bakal bisa banyak masuk kemasan-kemasan yang susah untuk kita daur ulang kayak gitu. Jadi contoh bungkus Indomie nih, ini bungkus Indomie kita masukkan mungkin kayak bisa satu botol yang 1,5 liter tuh mungkin bisa masuk sampai 100 100 bungkus Indomie kayak gitu. Nah, itu bisa kita jadikan eco brick seperti itu untuk menangani sampah-sampah yang ada di Desa Matano. Termasuk mungkin kayak puntung-puntung rokok tuh itu bisa dimasukkan di dalam botol plastik tersebut dan dijadikan eco brick juga. Jadi bayangkan nih teman-teman, kalau satu botol itu bisa mengcover 100 kemasan cemilan atau 100 kemasan Indomie, bayangkan bedanya ketika itu tidak di dalam botol dan itu menyebar di lingkungan desa wisata Matano. Itu bakal sangat tidak bagus secara visual karena sampahnya berantakan, pasti terus kemudian berdampak ke lingkungannya kita, ke kesehatannya kita, dan bahkan berdampak ke wisata di Desa Matano nantinya kayak gitu. Nah, sehingga bagusnya itu dibuat eco brick saja, dibuat eco brick, terus nanti kemudian kalau botolnya sudah banyak yang padat dan berisi seperti di gambar ini, itu bisa dijadikan mungkin kayak kursi di tempat wisatanya nanti. Ini bisa lebih estetik juga kalau dikemas lebih bagus. Jadi botol-botol yang berisi sampah tadi terus kemudian dibentuk sekreativitasnya teman-teman yang ada di Desa Matano. Terus kemudian dibentuk mungkin kayak meja kursi. Kalau lebih bagusnya lagi itu dibuatkan cover seperti di gambar yang ketiga ini. Di gambar ketiga itu dari eco brick itu tinggal dibuatkan cover dari kain mungkin, atau mungkin dari kayak kulit sintetis gitu. Nah itu bisa jatuhnya lebih menarik kelihatan kayak gitu. Selain kita menghilangkan sampah yang dihasilkan oleh wisatawan, itu bisa juga menghasilkan nilai ekonomi dari penjualan kursi eco brick ini mungkin kayak gitu. Karena beberapa wilayah di Pulau Jawa itu sudah mulai melakukan penjualan juga. Di Makassar juga ada yang menjual produk-produk eco brick kayak gitu, karena memang pertama produk eco brick itu lebih estetik sebenarnya kalau dikemas lebih baik. Terus kemudian beberapa orang biasanya di kota-kota besar itu orang mulai peduli terhadap lingkungan, makanya mereka tuh biasanya mau beli barang yang memang ada unsur-unsur daur ulangnya. Kayak mungkin selain eco brick itu mungkin biasanya kayak meja yang dihasilkan dari plastik daur ulang, atau mungkin kayak tempat makan yang dihasilkan dari proses daur ulang seperti itu. Terus kemudian mungkin kalau yang proses-proses lain itu bisa dibuat kayak pot bunga atau mungkin pot sayur buat tanam-tanaman. Kalau kita kemas mungkin secara estetik itu bakal menarik juga kelihatannya. Banyak referensi yang bisa kita cek di internet bagaimana sih caranya biar botol-botol yang dihasilkan mungkin sama wisatawan itu bisa kita rubah sekreatif mungkin biar lebih menarik dan berfungsi di kehidupan kita kayak gitu. Nah, ini mungkin di gambar terakhir juga ini kayak botol-botol minuman soda tinggal di kreasikan saja, terus kemudian dicat. Nah itu bisa bisa lebih menarik lah, atau lebih bagus kelihatannya. Saya rasa sih nanti mungkin teman-teman yang ada di Zoom hari ini sepertinya bakal saya harap bisa terinspirasi lah ya buat hal-hal seperti ini, sehingga sampah-sampah yang ada di area wisata utamanya itu bisa berkurang atau mungkin bisa hilang kayak gitu. Terus mungkin kalau teman-teman yang ada juga yang kreatif juga ya, yang bisa melakukan anyaman-anyaman kayak gitu, itu
itu bisa kayak bikin tas dari kemasan-kemasan kopi saset mungkin, atau mungkin kayak kemasan deterjen, atau kemasannya itu kemasan-kemasan rinso, atau kemasan-kemasan molto kayak gitu. Itu bisa ki ini anyam ki bikin tas-tas modern. Nanti mungkin bisa kita pasarkan ki ke pengunjung atau wisatawan yang datang ke desa wisata Matano kayak gitu. Nah, dari perbedaan tadi dari sampah gimana caranya kita memitigasi atau mengurangi sampah-sampah yang mungkin terjadi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin yang sebelumnya contoh kasus mungkin kalau teman-teman yang sebelumnya uh, sering beli botol minum nih, sudah sering beli air botol, tapi karena sudah ngerti gimana sih prinsip 3R itu, sehingga teman-teman untuk mengurangi sampah plastik yang dihasilkan dari air botol yang dibeli teman-teman tiap hari, mungkin itu teman-teman bisa mengurangi dengan cara kayak pakai tumbler atau botol air minum yang bisa digunakan berulang kali setiap mau keluar rumah kayak gitu. Jadi di luar itu tidak perlu lagi kita beli air minum dalam kemasan, tapi kita bisa membawa dari rumah sehingga bisa mengurangi sampah plastik yang dihasilkan kayak gitu. Dan bahkan beberapa brand-brand besar. Pak Asrul. Ya, ya Pak. Maaf Pak. Gimana Pak? Iya. Slide-nya nggak kelihatan Pak, atau sudah nggak? Slide-nya nggak kelihatan. Oh, oke, sorry Pak. Baik, sudah kelihatan Pak. Oh, sudah kelihatan. Mohon maaf Pak, kayaknya jaringan tadi. Halo. Saya kedengaran ya Pak? Kelihatan Pak, sudah kelihatan. Oke, baik. Sudah kelihatan ya. Oke, jadi untuk saya ulangi mungkin teman-teman, untuk prinsip 3R itu reduce, mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Salah satunya tadi itu kayak botol air, terus kemudian mungkin kalau teman-teman ke minimarket atau mungkin ke pasar belanja, itu sebisa mungkin bawa tas yang bisa kita gunakan berulang kali. Tidak setiap ke pasar kita bawa pulang kantong plastik lagi, setiap dari pasar bawa pulang kantong plastik lagi. Tapi sebisa mungkin kita tuh bawa tas yang bisa kita gunakan pada saat belanja-belanja di pasar atau di minimarket kayak gitu. Nah, beberapa daerah termasuk Makassar itu sudah mulai memberlakukan perda atau peraturan daerah terkait penggunaan kantong plastik. Jadi di Makassar itu kayak di minimarket itu sudah dilarang menggunakan kantong plastik lagi. Jadi masyarakat itu diharuskan bahwa
bawa tas atau mungkin bawa tote bag atau mungkin kayak tas yang bisa digunakan berulang kali itu untuk belanja di kayak di Indomaret atau Alfamart kayak gitu. Dan beberapa wilayah di Indonesia juga sudah mulai melakukan hal tersebut, dan walaupun mungkin dampaknya tidak sesignifikan itu terkait pengurangan sampah di daerah tersebut, tapi setidaknya hal-hal kecil seperti itu sangat bagus untuk kita lakukan. Jadi mungkin teman-teman di Desa Matano nanti bisa juga mencoba hal-hal tersebut untuk mengurangi sampah yang bisa dihasilkan di Desa Matano kayak gitu. Terus kemudian yang kedua tuh reuse. Reuse itu adalah memakai barang-barang yang masih dapat digunakan beberapa kali atau mungkin fungsi lain sebelum dibuang. Jadi reuse itu contoh teman-teman tadi kalau umpama nih kita punya apalagi namanya kantong plastik tadi contoh nih, kalau case-nya kantong plastik kita ke pasar belanja terus pakai kantong plastik besar pulang. Nah harusnya kantong plastik itu tidak kita simpan saja di rumah kalau kita pergi belanja lagi, tapi mungkin itu kita bawa lagi ke pasar atau ke minimarket untuk belanja. Jadi dari minimarket itu kita bukan bawa kantong plastik baru lagi, tapi kita bawa kantong plastik yang sama dengan sebelumnya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita gunakan barang-barang yang sebelumnya sudah ada atau sudah kita hasilkan, tapi sebelum dibuang sebisa mungkin kita gunakan. Kalau seumpama manfaatnya sudah tidak ada, itu baru boleh kita buang kayak gitu. Contoh mungkin kalau koran. Jadi koran tuh biasanya kan kayak tidak satu kali baca selesai, tapi pada dasarnya tuh bisa kita gunakan mungkin kayak pakai lap meja kan mungkin, atau pakai mengalas apa gitu sehingga bisa digunakan atau tidak dibuang ke TPA kayak gitu, sehingga tidak menghasilkan sampah. Terus kemudian yang ketiga itu recycle atau mengolah kembali sampah menjadi bahan baku atau produk baru yang dapat digunakan. Nah kalau recycle itu kalau kayak composting itu termasuk kita bukan mendaur ulang sih sebenarnya kalau composting, tapi ya namanya ya composting. Kalau recycle itu contohnya adalah kayak plastik. Jadi plastik yang sekali pakai atau plastik yang kita gunakan sehari-hari itu kalau di kota-kota besar mungkin yang kalau seperti Jakarta, di Surabaya, di Makassar, nah itu sudah ada pabrik-pabrik yang mengelola sampah yang dihasilkan atau yang kita gunakan tiap hari, sampah-sampah plastik yang kita gunakan tiap hari menjadi plastik baru lagi. Jadi kalau alurnya itu biasanya kalau teman-teman mungkin pernah dapat entah di daerah mana, di Desa Matano atau mungkin kayak di Palopo atau di daerah lain, kalau teman-teman pernah lihat kayak kalau orang Makassar bilang kayak patimbang-timbang atau orang yang atau pengepul yang membeli sampah biasa di masyarakat. Jadi biasanya ini kalau kita punya plastik 10 kilo atau mungkin kita punya besi terus lewat depan rumah, nah itu yang beli itu sebenarnya salah satu orang yang kayak selamatkan bumi nih, karena mereka itu yang beli sebenarnya nanti itu akan jual lagi ke gudang-gudang besar atau pabrik yang ada di Makassar itu untuk didaur ulang. Jadi mereka beli di kita mungkin harga 5.000 per kilo, terus mereka jual harga 10.000 per kilo. Mereka untung 5.000 karena memang ada kerjanya di situ. Nah, plastik-plastik itu yang dijual ke industri atau ke apalagi namanya ke gudang-gudang itu akan dijadikan plastik baru lagi. Jadi lumayan panjang prosesnya, mulai dari kayak dicacah, terus kemudian dicacah itu kayak dipotong kecil-kecil, terus kemudian dibersihkan beberapa kali. Setelah dibersihkan terus kemudian dilelehkan dan terus kemudian menjadi biji plastik baru lagi. Nah biji plastik itu yang akan digunakan lagi oleh perusahaan-perusahaan untuk membentuk atau membuat produk-produk baru lagi. Kayak gitu teman-teman. Jadi
Mungkin itu untuk materinya, dan saya mungkin kasih masukan untuk teman-teman mungkin yang manajemennya di Desa Matano. Saya pernah mendaki di Gunung Merbabu namanya. Jadi di Merbabu itu setiap kita mau naik ke gunung itu kita diwajibkan untuk mendata semua barang yang akan dibawa ke gunung, termasuk kayak berapa bungkus Indomie, terus kemudian obat-obat apa aja yang dibawa, terus kemudian berapa bungkus kopi, terus kemudian kayak berapa batang rokok yang merokok ya, berapa batang rokok yang dibawa ke gunung kayak gitu. Nah setelah dari gunung itu sampahnya akan diperiksa lagi, akan disamakan dengan sampah yang dibawa sebelumnya ke sampah yang didata sebelumnya sebelum mendaki gunung kayak gitu ya. Nah kalau seumpama sampah yang di data di awal dan terus kemudian didata pada saat turun itu berbeda, sehingga si pendaki tersebut itu akan dikenakan denda sesuai dengan sampah yang mereka hilangkan kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu cara di Taman Wisata Gunung Merbabu itu untuk memastikan bahwa sampah itu tidak tercemar di gunung kayak gitu. Itu mungkin bisa diterapkan juga di Desa Matano nantinya kalau seumpama ada wisatawan dari luar, kalau memang mau agak ketat ya, itu bisa dicek juga ini bawa sampah apa saja. Karena sampahnya dari luar, itu harapannya bisa dibawa keluar lagi kalau seumpama tidak dikelola di Desa Matano kayak gitu. Jadi kalau seumpama nih saya ke Desa Matano, saya bawa 3 botol air, terus saya bawa 5 cemilan, saya catat dulu tuh mungkin di registrasi. Jadi pada saat saya mau pulang, sampah-sampah yang saya bawa, kemasan-kemasan tadi atau makanan-makanan yang saya bawa tadi, yang ada kemasannya, itu harusnya saya simpan dan saya laporkan lagi pada saat mau pulang dari tempat wisata tersebut. Jadi kalau saya menghilangkan atau kayak teledor sehingga kemasan sampah saya yang satu itu hilang, berarti saya harus denda kayak gitu. Itu mungkin salah satu contoh yang bisa diterapkan juga sama manajemen di Desa Wisata Matano kayak gitu. Dan ada beberapa hal sih sebenarnya yang bisa diterapkan, yang kayak pengelolaan tadi, terus kemudian pendataan, atau mungkin kayak pengurangan apalagi namanya kemasan-kemasan yang boleh dibawa ke dalam area wisata kayak gitu. Nah itu cuman kita perlu kita perlu bersinergi dengan seluruh stakeholder atau seluruh bagian yang ada di Desa Matano, baik itu pemerintah desanya mungkin, terus kemudian masyarakat dan orang-orang di yang berada di area Desa Wisata Matano. Nah itu mungkin teman-teman kayaknya agak mumet nih kalau terlalu panjang-panjang. Saya masuk ke sesi tanya jawab mungkin. Pak Nasrul, sorry. Pak Nirsal, waktu saya berapa menit lagi Pak? Masih aman kah untuk sesi tanya jawab? Aman ya? 5 bisa 5 berapa menit Pak? Ya. Baik Pak. Oke, jadi teman-teman 5 menit itu ya mungkin Pak, tanya jawab 5 menit. Siap Pak. Siap Pak. Jadi itu mungkin materi kita untuk hari ini sharing-sharing. Jadi kalau teman-teman ada mau ditanyakan atau mungkin mau didiskusikan, silahkan kita buka 1 atau 2 pertanyaan saja. Silahkan teman-teman. Gimana Bapak, Ibu? Ada pertanyaan terkait sampah organik dan non-organik? Jelas? Jelas ya? Oke, kalau tidak ada mungkin Pak, apakah ada? Ya. Saya closing saja Pak, kalau ini. Baik Pak. Baik, Bapak Ibu peserta Bangsa, untuk hari ini materi tentang pengelolaan sampah di Desa Matano dari Bapak Hasrullah Hasra. Ya, sangat menarik materinya Pak terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi
di sini juga di tim ini kami sudah menyediakan wadah untuk memisahkan sampah organik dan non organik di tempat wisata nantinya. Ini maka sore ini kami berencana untuk memasang tempat tersebut, tempat sampah tersebut. Ya, jadi untuk memisahkan sampah organik dan non organik, lalu organiknya dikelola lagi menjadi kompos dan non organiknya untuk kreasi dari beberapa kebutuhan. Jadi di istilahnya didaur ulang. Tadi ada prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Jadi reduce, Bapak Ibu, mengurangi jumlah sampah yang terus memakai barang-barang yang masih dapat digunakan. Recycle itu mengolah kembali sampah menjadi bahan baku, sehingga ini tidak terlalu banyak menimbulkan sampah dan bisa menjadi nilai tambah juga di tempat wisatanya nantinya. Ya. Cuma di sini memang Pak Asrul untuk tempat proses akhir sampah itu dari desa Pak Senil belum ada ya. Ya, jadi sekarang ini masih per rumah tangga saja kondisinya. Seperti itu kondisi yang ada di Desa Matano. Ya. Silakan Pak Asrul kira untuk close statement-nya pada kesempatan kali ini, silakan. Siap Pak Nirmal, terima kasih. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang ada di Desa Wisata Matano, jadi untuk closing statement saya, jadi sampah itu sebenarnya kalau kita kelola sendiri juga itu bakalan susah. Memang kita perlu sinergi dari semua pihak, dari masyarakat, dari pemuda, terus kemudian dari pemerintah setempat, baik itu desa atau mungkin pemerintah daerah. Semoga nanti mungkin dibantu sama timnya Pak Nirsal juga yang sudah menyediakan tempat sampah untuk pemilahan, terus kemudian bisa dibantu koordinasikan dengan pemerintah daerah juga bagaimana caranya sampah yang dihasilkan itu atau mungkin dikumpulkan di Desa Matano itu nantinya bisa diberikan akses untuk bisa dikelola atau didaur ulang kayak gitu. Nah, saya harap teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di Desa Matano itu bisa memulai dari hal kecil saja, karena hal kecil itu bisa sangat berdampak besar tanpa kita sadari, dan hal kecil yang negatif pun sebenarnya itu kalau kita lakukan terus-menerus itu bisa berdampak negatif juga tanpa kita sadari. Itu jadi mungkin sekian dari saya Bapak Ibu, terima kasih waktunya sore ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga Pak Nirsal dan tim. Baik, terima kasih Pak Asrul ya. Saya juga terima kasih kepada seluruh teman-teman yang ada dalam Zoom. Ya, pada kesempatan ini kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita live ya semuanya. Iya Pak.